Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Syaifuddin Zuhri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Khususnya kita nanti akan membahas tentang bagaimana posisi titik pada bidang koordinat, dan juga kita akan bahas tentang titik acuan. Baiklah, di dalam sistem koordinat kartesius, ya, di mana sistem koordinat kartesius ini adalah suatu sistem untuk menentukan posisi atau kedudukan suatu titik atau benda atau unsur geometri yang menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, misalnya kita mau menentukan bagaimana posisi titik A di sini. Titik A dengan acuan sumbu tertentu, ya. Dengan acuan sumbu tertentu, baik sumbu yang mendatar ataupun yang vertikal, nanti kita akan bisa menentukan di mana posisi titik A. Atau misalnya kita akan mencari rumahnya seseorang, misalnya rumahnya si Budi. Jadi rumahnya si Budi dengan acuan tertentu, kita akan bisa menemukan posisi atau tempat dari rumah si Budi. Nah, di dalam koordinat kartesius kita kenal dengan ada sumbu X dan juga sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah yang horizontal, ini sumbu X, dan yang vertikal adalah sumbu Y. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Di dalam koordinat kartesius, di mana nanti ada absis. Absis itu adalah nilai X-nya. Jadi nilai X ini adalah absis, kemudian ordinat itu adalah nilai Y. Tentu ini dalam koordinat tertentu. Nah, kemudian nanti kita juga akan mengenal kuadran. Ini pembagian kuadrannya, ada kuadran 1, kemudian di sini ada kuadran 2, kemudian ada kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran ini nanti kita akan bahas lebih jauh di tingkat SMA. Nanti di dalam koordinat di tingkat SMP ini kita tidak bahas lebih dalam, hanya untuk menentukan posisi saja. Baik, pada sistem koordinat, di koordinat itu nanti menjelaskan suatu posisi berdasarkan jarak dengan dua sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y. Misalnya titik A, perhatikan titik A. Titik A ini kalau kita lihat dengan acuan sumbu X dan sumbu Y, maka titik A ini berada 3 satuan di atas sumbu X. Ini sumbu X 1, 2, 3. Jadi 3 satuan di atas sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y berarti dia 1, 2. Jadi 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi ini posisi atau kedudukan titik A. Kemudian titik C. Titik C kalau kita lihat dari sumbu X berarti dia berada pada 1, 2, 3. Jadi ada pada 3 satuan dari sumbu X, dan terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini kalau kita lihat dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau kita lihat koordinat sekarang, penentuan atau cara menentukan atau menuliskan koordinat, ingat, menuliskan koordinat dia harus X terlebih dahulu baru Y. Misalnya koordinat B, lihat koordinat B. Ini koordinat B berarti dia berada di negatif 3,4. Jadi kalau kita menuliskan, kita fokusnya ke terhadap sumbu X terlebih dahulu, ya. 1, 2, 3. Sebelah kiri ke kiri berarti negatif 3. 1, 2, 3, 4. Ke atas 4 berarti positif. Itu untuk B. Kemudian bagaimana dengan koordinat D? Koordinat D, kalau kita lihat koordinat D berarti dia pada posisi, ingat X-nya terlebih dahulu. 1, 2, 3. 3, negatif 1. Negatif 1 ke bawah, ya. 1 satuan. Ini untuk menentukan koordinat. Sekali lagi ingat, penulisan koordinat
urut dari X baru Y. Jangan dibalik ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan sekarang ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan diagram kartesius di samping ini, diagramnya. Tulis semua titik pada kuadran 2. Masih ingat tadi kuadran 2 mana? Di sini tadi kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Berarti kuadran 2 titiknya apa saja? Kuadran 2 berarti titiknya adalah B, G, dan H. Ini berada pada kuadran kedua. Kemudian yang kedua, bagaimanakah posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, coba perhatikan koordinat titik B. Ini titik B. Bagaimana posisi titik B ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, terhadap sumbu X berarti ini sumbu X. Kalau kita hitung dari sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5 satuan di atas sumbu X. Dan terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2. Jadi 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi kalau kita menjawab soal yang kedua atau yang B. Kemudian yang C, tulis koordinat titik E. Koordinat titik E berarti ingat tadi nulisnya adalah X-nya terlebih dahulu ya. Berarti kita ngitung terhadap sumbu Y dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke kiri berarti negatif 5,1 ya. Negatif 1, maaf. Jadi negatif 5, negatif 1 karena dia di bawah ini ya. Kemudian yang F. F, mana F? Kita lihat F berarti dia di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan berarti positif 6. Ke atas 1, 2 berarti 6,2 ya. Jadi kalau kita nulis koordinat jangan lupa jangan dibalik X terlebih dahulu baru Y. Kemudian yang D, ordinat yang negatif. Ingat ordinat tadi adalah sumbu atau koordinat yang ada Y-nya ordinat itu. Jadi yang ordinatnya negatif, berarti yang di bawah ya. Berarti E ini di bawah sumbu X berarti negatif. Kemudian C, D, dan H. Nah, ini juga berada di bawah sumbu X sehingga dia ke bawah dari titik 0 ya, jadi negatif ya. Ordinat yang negatif. Kemudian absis yang positif. Absis yang positif berarti dia sebelah kanan sumbu Y. Nah, jadi di sebelah kanan semuanya positif. Di sebelah kanan sumbu Y ada A, ada D, dan ada F. Jadi A, D, dan F. Baik, itu contoh pertama. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Pada diagram kartesius di samping, gambarlah 3 titik yang berada 5 satuan di bawah sumbu X. Jadi cukup kita diminta hanya 3 saja, meskipun nanti kita bisa menuliskan banyak ya. Di antaranya perhatikan, yang pertama di sini. Ini 5 satuan di bawah sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini juga 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 3. Jadi kalau kita mau menuliskan lagi yang lain ya banyak tentunya. Jadi ada bisa di sini nanti, di sini ataupun yang lainnya. Baik. 3 titik saja ya. Kemudian yang kedua, 2 titik berada di kanan sumbu Y. Berada 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Berarti nanti kita hitung 1, 2, 3. Nah, contohnya berapa? Ini. Jadi 3 satuan 1, 2, 3 di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian yang lainnya satu lagi 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, sekali lagi tentu nanti banyak titik yang lain yang kita bisa tuliskan ya. Kemudian yang C, titik F yang berada 4 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Titik F yang berada 4 satuan di atas sumbu X. Ya, 4 satuan terhadap sumbu X. Mana?
ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 satuan dan 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 1, 2. Ini titik F. Nah, baik. Kita lanjutkan yang soal yang D. Gambarlah titik titik G ya. Titik G dia negatif 4,3. Jadi negatif 4,3 negatif 4,3 berarti 1 2 3 4 ini negatif 4. 3-nya berarti ke atas positif 1 2 3 di sini. Ini titik G ya. Ingat. Kemudian titik H 0, negatif 3. 0 berarti X-nya tidak bergerak, Y-nya yang bergerak berarti 1, 2, 3 ke bawah, negatif 3 di sini ya. Ingat di sini yang sering kali keliru, kalau 0, negatif 3 berarti dari titik 0 ke bawah ya. Kemudian I di 5,0 berarti dia pada sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ini I. Oke, baik. Sekarang yang E. Gambarlah titik J sedemikian hingga titik J, D, E, dan F dia membentuk persegi panjang. Nah, berarti kita sudah punya titik D, titik E, dan titik F. Nah, sekarang kita hubungkan saja. Kalau kita hubungkan dengan suatu ruas garis, ya, kita hubungkan ke suatu ruas garis, berarti D ke E seperti ini. Kemudian E dan F. Ingat, kita ingin membentuk persegi panjang. Persegi panjang itu ada dua sisi yang sama panjang. Sisi sejajar yang sama panjang ya berarti di sini harus sama dengan atasnya panjangnya. Kemudian sisi sampingnya di sini juga harus sama dengan yang di sebelah sini. Ini membentuk persegi panjang. Berarti titiknya di mana? Titiknya adalah negatif 2,1. Jadi titik J di sini. Jadi negatif 2,1. Baik, itu contoh terkait dengan bagaimana kita menggambar atau menentukan posisi pada sistem koordinat kartesius. Baiklah, nah sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana posisi titik terhadap titik acuan tertentu ya. Sistem koordinat kartesius selalu memiliki acuan yang tetap. Jadi kalau acuannya sumbu X dan sumbu Y seperti ini sebagai acuan yang tetap. Nah, jadi perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini namanya adalah pusat koordinat atau titik 0,0 ya. Di sini adalah titik 0,0. Jadi ingat, ini sebagai pusat koordinat kalau acuannya adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana jika titik acuannya ini bergeser? Kalau titik acuannya nanti bergeser, tentu nanti ada koordinat baru yang kita bisa tentukan atau bisa kita temukan. Maka dari itu posisi-posisi titik akan dituliskan dengan koordinat yang baru. Jadi ketika acuannya dia bergeser, ya. Nah, dapat dirumuskan berikut ini. Untuk X baru itu adalah X lama dikurangi X acuan. Jadi kan acuannya bergeser ya. Untuk Y baru maka sama dengan Y lama dikurangi Y baru. Ini nanti sebagai acuan kalau kita menggunakan rumus. Meski nanti kita bisa secara manual kita menemukan titik tertentu, titik baru, koordinat baru ketika acuannya bergeser. Nah, kita langsung ke contoh sekarang. Perhatikan dengan diagram kartesius di samping. Ini koordinat kartesiusnya, bidang koordinatnya. Tulislah koordinat titik B terhadap titik acuan A. Jadi acuannya A. Nah, sekarang kalau kita menuliskannya, coba dengan menggunakan rumus. Yang langkah pertamanya coba kita buat tabel ya. Kita buat tabelnya ada titik awal, kemudian ada acuan, ada koordinat baru. Jadi titik awal itu adalah titik awal di sebelum digeser, acuannya sebelum berubah. Kemudian acuan ini nanti titik acuannya dari mana, dan koordinat baru ini nanti kita temukan dengan menggunakan perhitungan rumus ini. Yang pertama, titik B. Koordinat titik B di mana? Koordinat titik B ini ada negatif 3, negatif 2.
ya. Jadi titik B. Jadi ini nanti ini jawaban soal yang A ya. Ini soal yang A. Jadi soal yang A, perhatikan koordinat titik B-nya negatif 3, negatif 2. Sementara kemudian acuannya adalah titik A. Titik A koordinatnya negatif 2, negatif 4. Nah, sekarang kita menggunakan rumus dulu ya. Nanti kalau kita sudah temukan, nanti kita bisa dengan langkah manual ya. Baik, kalau kita gunakan dengan rumusnya yang kita gunakan ini, koordinat baru X baru itu sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 2. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 2. Negatif 3 kurangi negatif 2 ini sama dengan negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1 ya. Kemudian yang Y-nya, Y baru berarti negatif 2 dikurangi negatif 4. Negatif 2 kurangi negatif 4 sama dengan negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2 ya. Sehingga koordinat barunya adalah negatif 1,2. Nah, kalau kita manual saja ya, coba kita lihat titik B terhadap acuan A. Berarti acuannya A ini ke B, berarti dia harus ke kiri dulu. Ke kiri berarti negatif 1 ya. Ke atas berarti positif 1, 2. Negatif 1,2. Ini kalau secara manual ya. Baik, sekarang soal yang B. Soal yang B coba perhatikan. Soal yang B, C-nya koordinatnya adalah negatif 2,1. Kemudian acuannya titik D. Titik D ini pada koordinat negatif 1,4. Sama dengan rumus yang tadi. Kalau kita gunakan rumus berarti ya tinggal mengurangkan. X baru atau koordinat baru X-nya adalah negatif 2 dikurangi negatif 1. Negatif 2 kurangi negatif 1 itu sama dengan negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk Y barunya 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3 ya. Jadi coba kita manual. Coba kita lihat secara manual titik C terhadap titik D, berarti acuannya D ya. Nah, D ke C. Dia ingat kalau kita manual jalannya harus searah sumbu X dulu ya, ke kiri berarti ya. Ke kiri 1 berarti negatif 1 ini. Terus ke bawah 1, 2, 3. Nah, kalau ke bawah berarti negatif ya. Dari titik D tadi 1, 2, 3 ke bawah berarti negatif 3. Itu secara manual ya. Baik, sekarang soal yang C ya. Soal yang C sekarang. Perhatikan yang C. Tulislah koordinat titik C terhadap titik acuan B. Sekarang acuannya B ya. Berarti kita tahu titik C-nya negatif 2,1. Acuannya adalah titik B tadi negatif 2, negatif 2. Negatif 3, negatif 2. Sama rumusnya tadi kita gunakan rumus ini. Ya, jadi negatif 2 kurangi negatif 3. Negatif 2 kurangi negatif 3 berarti negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1 ya. Kemudian 1 dikurangi 2. 1 dikurangi negatif 2. 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 3. Ini secara rumus. Nah, kalau kita hitung secara manual, posisi titik atau koordinat titik C terhadap titik B, C terhadap B berarti acuannya B. Kalau kita hitung dari B ke C ya, langkahnya ke kanan. Ingat, langkahnya kalau kita melangkah menghitung ke arah sumbu X dulu, berarti 1 ke kanan positif. 1 ini ya toh? 1. Kemudian ke atas 1, 2, 3 positif 3. Itu kalau kita tuliskan secara manual ya. Nanti kalau kita sudah ya mungkin kita bisa menggunakan secara manual, kita juga bisa menggunakan dengan rumus yang kita cari seperti tadi ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan berikutnya ya. Sekarang yang soal yang E. Gambarlah titik C yang berada di 5 satuan sebelah kanan titik C dan 3 satuan di atas titik C. Ini sama halnya acuannya dari titik C ya. Ingat, ini sebagai acuan. Jadi ke arah 5 satuan ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5.
dan 3 satuan di atas di atas titik C. 1, 2, 3. Berarti titik C berada di mana di sini ya? Ini titik C. Jadi saya ulangi tadi, mulainya dari titik C sebagai acuan ke arah kanan, sebelah kanan sumbu titik C ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan ke atas 3. 1, 2, 3. Nah, ini titik C. Kemudian titik K. Nah, jadi gambar titik A memiliki posisi 4, -1 terhadap acuan B. Berarti acuannya B. Ingat acuannya B 4, -1. 4 itu berarti dia melangkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan -1 berarti ke bawah. -1 ke bawah. Berarti titik K-nya di sini. Ini titik K-nya ya. Jadi titik K di sini. 4, 1, 2, 3, 4 ke kanan berarti positif, ke bawah negatif ya. Kemudian yang titik G. Titik G pada posisi -3,1. Acuannya dari titik F. Titik F ini -3,1. -3 itu berarti ke kiri. 1, 2, 3. 1 positif berarti ke atas. 1 titik berarti titik L di sini ya. Ini titik L. Nah, jadi kalau secara manual demikian yang harus kita pahami, posisi titik acuannya di mana dulu ya. Baik, sekarang contoh yang keempat atau yang terakhir kita bisa lihat sekarang. Perhatikan. Diketahui koordinat B -2, -1 dan koordinat C 2,-4. Jika titik acuan dipindahkan atau digeser ke titik K koordinatnya adalah X, Y, sehingga koordinat titik C menjadi -3,3. Jadi ini negatif, ini koordinat baru ya. Tentukanlah koordinat titik B terhadap titik K. Ini pertanyaan utamanya. Nah, sama halnya tadi kita buat tabel dulu cara mengerjakannya biar mempermudah ya. Baik. Koordinat titik B-nya tadi adalah -2,1. Ini diketahui. -2, -1. Kemudian acuannya adalah Kx, Y. Ini acuannya belum ditemukan. Ya, kita harus cari. Nah, sementara yang diketahui adalah koordinat baru titiknya, koordinat barunya ya. Ini pertanyaan utama yang di akhir nanti kita jawab. Nah, titik C, kita tahu titik C di 2,-4. Titik C di 2,-4. Sementara titik C yang baru dia adalah -3,3. Ini koordinat baru. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari acuannya berapa. Tentu dengan menggunakan rumus ini tadi ya. Jadi dari dua yang diketahui ini ya, kita bisa menemukan titik acuan di sini nanti. Tentu menggunakan rumus ini. Kalau X baru, XC yang baru itu sama dengan XC yang lama dikurangi XK. K sebagai acuan tadi. XC yang baru berapa? Ini -3 sama dengan XC yang lama 2. -3 sama dengan 2 dikurangi XK ya, ini yang koordinat acuannya tadi. Berapa XK-nya? Berarti 5 ya. Jadi 2 kurangi 5 sama dengan -3. Kemudian untuk Y, berarti YC yang baru dikurangi YC yang lama dikurangi Y yang sebagai acuan ya. YC yang baru tadi, YC yang baru adalah 3. Kemudian YC yang lama -4 dikurangi X acuan atau XK tadi ya, berarti -4 secara matematis nanti kita bisa hitung. Ini pindah ruas kanan ke kiri jadi positif. 3 tambah 4 7 ini tadi negatif, berarti -7. Sehingga koordinatnya berapa? Koordinatnya ketemu 5,-7. Jadi acuannya ketemu 5,-7. Nah, oleh karena itu kalau ini sudah ketemu acuannya, maka koordinat titik B terhadap K bisa kita temukan tentunya dengan menggunakan rumus ya.
Rumusnya ini tadi, XB yang baru sama dengan XB yang lama dikurangi XK. Berarti berapa XB yang lama? XB yang lama adalah negatif 2. Acuannya adalah 5. Negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7 ya. Kemudian yang C juga demikian. Yang C juga kita bisa cari YB ya. YB yang baru itu sama dengan YB yang lama dikurangi Y acuannya tadi. Berarti berapa? YB yang lama tadi negatif 1, ini negatif 1, dikurangi negatif 7. Jadi dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 1, ditambah 7 sama dengan 6. Sehingga koordinat baru dari titik B terhadap acuan K adalah negatif 7,6. Baik teman-teman, itulah video pembahasan kita tentang koordinat kartesius. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk teman-temanmu di dalam belajar dan mudah-mudahan bisa terbantu dalam pelajaran sistem koordinat kartesius pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nilai dan semangatnya semakin membaik lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe video pada channel ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.